Saya mungkin mau ngasih materi sekitar 30 menit nanti tanya jawab yang benar-benar tentang agama, bukan keluhan ya. Jadi kalau keluhan repot, karena sebagian keluhan itu memang harus terjadi. Misalnya istri ngomel karena ditinggal suami, itu istri normal. Kalau nggak ngomel malah nggak. Kurang servis ngomel ya normal. Kalau kurang servis kok nggak ngomel namanya tidak. Saya ngomong serius itu sekitar 30 menit begini. Jadi Khalilur Rahman Nabi wa Ibrahim alaihi salam itu tahu bahwa namanya manusia itu pasti meninggal. Karena manusia itu pasti meninggal, dia berdoa, ya Allah, saya nggak rela kalau kemudian tidak ada orang yang meneruskan dakwah saya. Saya ulang lagi ya, saya tidak rela ya Allah kalau kemudian tidak ada orang yang meneruskan dakwah. Karena ketakutan akan kelangsungan orang-orang yang dakwah Allah, dakwah berjuang di jalan Allah. Beliau berdoa. Kita tahu doa itu Allah Rabbana wa ba'ath fihim Rasulullah minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kita wal hikmata wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, semoga penduduk Mekah ini dan seluruh dunia selalu ada Rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau dan Rasul yang menjadikan mereka berakhlak yang baik. Wa yuzakihim itu Rasul yang mendidik masyarakatnya berakhlak apa? Baik. Ini penting saya utarakan sehingga saya mohonnya bahwa jenengan yang harus dipikirkan itu anak. Generasinya jenengan anggap saja sudah selesai. Jadi jenengan kalau punya anak sudah atau akan niati ini penerus umatnya Rasulullah SAW. Caranya gimana? Dikawal dengan satu tradisi. Misalnya kenalnya anak sampean kepada sampean itu bahwa bapak saya orang yang sholat, bapak saya orang yang qanaah, bapak saya orang yang cinta kiai, sehingga anak-anak kita taunya kita ya berstatus itu ahli sholat, ahli suka kiai, ahli ibadah. Tapi kalau memorinya anak-anak kita taunya bapaknya main gaple, ibunya lihat sinetron terus, lama-lama anaknya bilang, oh ibu kamu siapa? Oh pengamat televisi, tapi nggak pernah ada gaji. Bapak kamu apa? Ahli gabler. Itu repot. Sehingga ini penting saya utarakan. Sebetulnya yang dikatakan Islam itu apa? Islam itu mengikuti para nabi. Dan di antara syariat nabi paling pokok adalah agama ini harus berlangsung ila yaumil qiyamah. Sehingga para rasul, para ulama, para apa ini khawatirkan tuh kalau nggak punya turunan. Nabi Zakaria itu sudah tua sekali, istrinya mandul. Beliau punya hak doa doa yang pasti dikabulkan. Beliau berdoa apa? Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya Allah, saya harus tetap punya anak kandung. Yang anak kandung itu pewaris saya dan pewaris keluarga Yaqub. Karena didik orang lain itu susah. Susah itu bisa dua, karena orang lain nggak terikat emosional dengan kita. Juga bahwa memang sebenarnya yang paling bisa diharapkan itu anak kita. Misalnya saya ini termasuk orang yang hafal Quran. Dulu bapak saya didik saya gitu, hak, itu hafal Quran. Nah orang kok repotnya panjang. Kenapa begitu? Sekali saya ada hafal Quran, anak saya agak hafal Quran tuh punya alasan, bapak ada hafal Quran. Makanya banyak orang Indonesia itu miskin. Alasannya bapak sudah miskin, kenapa mau tinggal terusin aja gitu. Iya, miskin keturunan. Miskin turunan. Jadi kalau dalam tradisi kiai bapaknya alim bisa hafal Quran, bisa baca Fathul Qorib, anaknya mau enggak itu malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi juga malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi ya malu. Jika rata-rata di daerah saya, di beberapa kiai itu, kiai mulai buyut-buyutnya, mulai Sunan Kudus sampai buyut-buyutnya itu alim terus. Karena tradisi ini dijaga. Tapi sekali satu saja ada seorang Gus kedunya, anaknya tahunya ngitung uang, ngitung bon, ngitung sahabat berapa, itu pula anak kok. Terus gitu, anaknya tahunya kan, wah bapaknya begitu, pasti anaknya juga. Karena suka uang itu gak usah dididik, sudah hasil. Apalagi dididik. Ini penting kalimat yarithuni wa yarithu min ali.
Begitu juga jenengan di Korea. Oke, kita di Korea nyari uang, tapi masih ada pengajian, ada acara mendatangkan dia. Nanti generasi setelah kamu, entah itu generasi anak, entah generasi pekerja, mau tidak begini itu malu, karena dikawiti atau dimulai dengan seperti ini. Dan insya Allah ini termasuk mansan sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi ada semua bikin satu sunnah yang baik, yaitu meskipun nyari uang di perantauan tetap terbangun masjid. Nanti generasi setelah kamu malu. Masa generasi ini bangun masjid, setelah itu terus ini digadekan jadi apa? Bar. Waktu yang komplain. Padahal generasi seniornya dari bar menjadi masjid. Ini harus kita kawal. Jadi ngawal agama itu tidak boleh memikirkan satu generasi, tapi generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Sehingga para ulama dulu itu kerja sama TNI, utamanya dulu Angkatan Darat. Itu mati-matian melawan komunis, bukan melawan secara teori saja, tapi diundangkan bahwa negara Indonesia itu tidak berpaham. Akhirnya apa? Paham-paham yang salah itu tidak legal di Indonesia. Alhamdulillah, dikawal lewat pengajian supaya orang iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga dikawal konstitusi karena Indonesia tidak menerima paham komunis. Sehingga pikiran yang aneh-aneh itu tersingkir. Nah ini yang dimaksud dalam ayat di juz 26, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqbi. Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi, kalimat baqiyah. Baqiyah maknanya sesuatu yang abadi. Fi aqibihi, di keturunan Ibrahim. Ada keturunan genetik yaitu anak cucu Ibrahim, termasuk utamanya Rasulullah Muhammad SAW. Ada anak Sabah. Anak Sabah bukan sampean. Bahwa sampean kan Nabi Ibrahim, tapi berakidah menirukan Nabi Ibrahim. Maka saya mohon pekerja-pekerja di Korea ini, kalau bapaknya ada yang namanya Karlan ya, tenang saja kamu. Karena nasab Anda nanti tidak ada gunanya. Nanti setelah di kuburan nasab Anda keren. Kita diajarin para kiai, guru-guru kita gimana? Kalau ditanya Marabbuka, jawabannya siapa? Allah. Waman Nabiuka? Muhammad. Tapi kalau ditanya Waman Abuka, siapa bapak kamu? Ibrahim. Alhamdulillah. Keren kan? Dan Mungkar Nakir itu tidak orang fasik, bukan. Tenang nih masuk ke anak Ibrahim. Seorang ini kok. Nah, kenapa kita semua diakui sebagai anak Nabi Ibrahim? Karena kita penerus ajaran tauhid. Maka disebut di Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Agama Islam itu agama apa? Millata abikum Ibrahim. Ya. Jadi agama ini berstatus apa? Millata abikum Ibrahim. Itu maknanya apa? Agama ini agama bapak-bapak kalian. Bapak kalian itu siapa? Ibrahim. Maka kalau kamu nasabnya gak keren, gak anak kiai, juga gak anak habib, gak anak Surya, juga gak anak Banser. Karena Banser juga gak bisa diandalin. Segarang-garangnya Banser ngadepi Mungkar Nakir berani gak? Pucet ya? Ada garangnya kalau ngawal kiai kayak gitu. Tapi nanti kalau yang mau salaman sama kiai Mungkar Nakir tuntas ya. Ini penting ya. Nah, caranya ngawal kalimat tauhid gimana? Satu dengan akal. Dan itu yang diajarkan kiai-kiai dengan ilmu namanya ilmu kalam. Jadi kalau di pesantren itu ada ilmu namanya ilmu apa? Kalam, atau ilmu tauhid, atau ilmu logika. Ini penting saya ajarkan ke kalian supaya tauhidnya nambah. Ilmu logika itu dimulai dari pembenaran secara akal. Saya tidak akan bosan-bosan ngomong ini sampai saya meninggal. Yaitu tadi misalnya bumi ini kadung wujud, di mana-mana sesuatu yang wujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan oleh ketiadaan atau nihilisme. Kalau bumi kadung wujud pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Karena wujud penyebab berarti harus berstatus super. Nah super ini oleh bahasa agama disebut wajidil wujud.
Sehingga pertama kali kita masih kecil ngaji di musola-musola, dia ngajari kita apa sifatnya Allah Ta'ala apa? Wujud. Nah, kenapa wujud? Ya bumi kadung wujud. Kalau bumi kadung wujud, penyebabnya harus wujud. Nah karena dia penyebab harus berstatus wujud kita. Harus lebih awal wujudnya. Masa ada bumi dulu, terus Allahnya datang kemudian? Kan aneh, masa penyebab datang? Masa ada kebakaran dulu baru apinya datang? Bukan jadi tak aneh. Kayaknya wujud hitam. Karena dia superior, dia super. Ciri khas barang super itu apa? Enggak terkalahkan, apa? Tidak terkalahkan. Maka bersifat bakok. Bakok itu dan seterusnya. Sehingga Quran itu menerangkan tauhid itu gampang sekali. Sehingga orang paling kafir sekalipun itu kalau diterangkan Quran banyak yang iman, padahal dari kafir. Apalagi sampai mulai kecil sudah Islam. Cuma dididik suka uang itu yang menjadi masalah. Tapi alhamdulillah barokahnya iman masih mikir apa mas? Dulu itu Nabi kalau menerangkan tauhid ini saya punya ilmu-ilmu ringan yang diajarkan Nabi. Memang agama itu ringan, yuridullah bikumul. Jadi agama ini ringan, logikanya juga ringan, tapi gak terbantahkan. Ringan tapi gak terbantahkan. Kata Rasulullah SAW, orang kafir Mekah itu Tuhannya banyak. Logikanya mereka berpikir, ya Muhammad kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, ya Tuhannya harus banyak. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu, tidak cukup mas. Ya kan, utang kamu banyak, kasusnya banyak kan, macam-macam. Jadi istri, tetangga, mertua, saudara, teman, khianat, macam-macam. Namanya di dunia problemnya kan belum yang ilegal, tambah banyak lagi problemnya. Wah di seluruh dunia maksudnya ada anak sampean, semua orang punya masalah macam-macam. Sehingga orang Arab jahiliyah itu mirip orang Cina, kalau masalahnya banyak, dewanya banyak. Oke, itu cara berpikir mereka. Rasulullah secara sabar memberi satu pengertian. Jika kamu jadi buruh, saya ulang lagi, jika kamu jadi buruh, suka nggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, yang kalau dituruti salah satu membuat yang lainnya benci atau marah. Wah ya ada enak Muhammad, kalau majikannya banyak repot kita melayani orang banyak. Kanjeng Nabi beri satu pengertian, Tuhan kamu adalah sayyidukum, majikan kamu. Jika Tuhan itu banyak, berarti majikan kamu banyak. Perintahnya beda-beda, keputusannya beda. Yang Tuhan satu memutuskan pekerja Korea surga semua karena bikin masjid. Yang satu enggak, neraka semua karena berangkatnya Korea broken. Yang Tuhan ketiga ditangguhkan dulu. Di mana menempatkannya ditangguhkan? Ya di neraka dulu. Yang satu enggak, di surga dulu emperannya. Jadi debat terus kan. Terus mereka berpikir, iya ya kalau punya majikan banyak pasti perintahnya banyak dan tidak ketemu titik temu. Akhirnya mereka bilang ya sudah mak, Tuhannya satu aja. Akhirnya mulai diterima konsep satu. Kemudian mereka itu masih menyembah berhala. Menyembah berhala itu yang menyembah berhala betul. Berhala itu ya patung yang dipahat, atau kalau orang sini serangannya bilang apa? Kalau betul orang Islam sembahyang kok tidak ada apa? Tidak ada patungnya. Itu patung ya. Itu mereka begini. Kata Rasulullah begini. Daraballahu masalan. Allah membuat satu perumpamaan. Perumpamaan begini. Abdam mamlukan. Itu ada dua ayat yang tentang itu. Mau nggak kamu punya budak pembantu yang abkam? Abkam itu tuli. Nggak bisa ngomong abkam itu ya bisu, nggak bisa ngomong asom, akma, apa. Mau nggak kamu punya pembantu, kemudian dia itu tuli atau idiot, layak berdiri ala se'in, yang tidak punya kemampuan melakukan sesuatu. Terus wahwa kalun ala maula, budak ini, pembantu ini adanya hanya merepotkan. Pembantu, Allah membuat satu analogi. Analogi itu kias atau kiasan. Mau nggak sampean punya pembantu, nyewa pembantu yang dia itu bisu, tuli, idiot? Mau? Kalau mandi ya mandikan, kalau makan bisu. Oh, pokoknya merepotkan. Wahwa kalun ala maula, dia merepotkan majikannya. Ya tidak mau mat, kalau pembantu gitu buang aja. Korea digaji nggak kira-kira kalau ada pembantu gitu? Enggak. Akhirnya terus mereka mikir, lah iya, orang nggak bisa apa-apa saja nggak sah jadi pembantu, apalagi jadi Tuhan, malah tidak sah. Coba berhala kamu yang kamu sembah itu, kalau kotor yang bersihin siapa? Ya kita. Kalau hidungnya agak untung yang ngelem siapa? Ya kita. Kalau retak yang nambal siapa? Ya kita. Andaikan manusia seperti itu jadi pembantu saja tidak
sah. Tapi berhala seperti itu malah kamu jadikan Tuhan. Jadi pembantu saja nggak sah, apalagi jadi Tuhan. Akhirnya mereka terbangun akalnya. Oh iya, berarti kita ini nggak benar. Masa menuhankan sesuatu yang kita jadi repot karena Tuhan itu. Karena Tuhan itu kan yang bikin solusi, bukan yang bikin masalah. Nah, itu jadi logika yang dibangun Rasulullah SAW itu logika yang permanen. Sehingga kita ini semua disebut pemuja Allah. Yang dikatakan pemuja, hamid itu mana pemuja? Tentu sesuatunya layak dipuja. Sesuatu yang layak dipuja itu yang apa? Yang super, yaitu namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia qadir, zat yang pertama, dia gak pernah mati, dia gak pernah tidur, gak pernah makan, dia menciptakan langit bumi. Maka zat ini yang paling layak dipuja. Jadi kita pemuja, yang kita puja juga layak dipuja. Karena bagaimana mungkin kita memuja sesuatu, misalnya patung yang kita ciptakan sendiri, bisa patah, bisa hancur dan merepotkan. Nah, tauhid seperti ini itu dibangun Nabi Ibrahim, diteruskan utamanya oleh Rasulullah SAW. Terus kita teruskan sampai sekarang. Jadi utamanya tauhid itu kalau bisa jangan dikawal negara, tapi dikawal hati masing-masing, akal masing-masing. Sopor-sopor di pick up negara. Berarti Indonesia itu mau pick up karena menolak hal apa? Komunis. Tapi apa artinya negara membackup kalau ulama-ulama tidak mengawal tauhid? Tetap orang akan berpikir sesuai khayalnya masing-masing, sesuai urapannya masing-masing. Kayak ada orang mau pergi, pas sampai pergi itu ceblok, kasih doa ini alamat dulu. Ya ceblok memang dia ada hati-hati aja jatuh. Tapi diartikan apa? Apes. Masih ada punya keyakinan gitu. Yang apes itu ceceknya kata jatuh gitu. Tapi kita ketipu, kitanya yang akan apes. Yang karena apes siapa? Ya cicaknya karena ya, harusnya diamati aja secara rasional. Cicak kamu boleh hati-hati. Makanya jatuh, kasihan anak istri kamu. Ini penting saya utarakan. Jadi tauhid itu utamanya dikawal oleh nurani masing-masing, oleh hati masing-masing. Nah, caranya mengawal gimana? Lewat logika yang dibangun Nabi, yang dipariskan para ulama. Sehingga dulu itu ada orang namanya Jubair bin Mut'im bin Adi, berarti motifnya itu orangnya cerdas dan minta ampun. Ketika datang ke Rasulullah karena untuk negosiasi tawanan perang Badar, Rasulullah pas baca surat Wat-Tur wa Kitabim Mastur. Di antara ayat itu Allah membuat satu pertanyaan yang menantang. Jadi di antara khasnya Islam itu memang menantang argumentasi. Di antara pertanyaannya gini, kata Allah, nggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi buktikan kalau yang kamu Tuhankan itu benar-benar sebagai Tuhan. Caranya gimana kata Allah? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba tunjukkan reputasi Tuhan kamu. Apakah ketika bumi saya ciptakan ikut bantu? Coba misalnya kita tahu Yesus lahir di mana? Bumi. Berarti bumi sama Yesus dulu mana? Bumi. Masa yang dituhani lebih dulu? Fir'aun juga gitu. Kumo luhur merasa Tuhan. Oh itu meletenya Paul jadi Fir'aun. Wah melete. Ketika Nabi Musa dakwah ke situ, Nabi Musa ditanya, "Wa ma rabbul alamin? Tuhan kamu itu siapa?" Nabi Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi," yang nuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, "Setahu saya di bumi itu hanya saya." Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Haman dipanggil, "Haman, kamu kan arsitektur, coba bikinkan piramida yang tinggi, sama melihat Tuhannya Musa." Paling di sana tidak ada. Ada kan dia naik betul kan berarti betul-betul Tuhan nggak terlihat. Paling dia tetap kemuluhur, nggak ada apa? Nggak ada apa? Tapi yang mematikan argumentasi Fir'aun itu malah sesuatu yang sederhana. Terus kata Musa, gini saja, Tuhanku adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Itu punggawa-punggawanya Fir'aun langsung iman semua. Karena mereka sadar. Iya, Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut. Kalau dia Tuhan, babanya Tuhannya siapa? Ini Tuhan kok datang terlambat. Itu namanya logika. Karena kalau nuruti keinginan Fir'aun ingin membuktikan Tuhan di langit, kira-kira Fir'aun melihat Allah enggak kan? Karena Allah itu tidak
bisa dilihat oleh mata-mata yang zaman di dunia. Tapi di logika kan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun pernah bali tanda? Pernah kan? Tuhan kok latihan jalan. Tuhan kok meler kan gitu. Tuhan kok pembelan kan pusing. Penjelasannya kan pusing. Tuhan kok ada ulang tahun, ada tahun kelahirannya. Terus mereka mikir, iya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya Tuhannya siapa? Abahnya siapa? Buyutnya siapa? Karena Tuhannya datang terang. Makanya terbanyak waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Akhirnya banyak orang iman tapi menutupi imannya karena takut Fir'aun. Tapi sudah tertanam iman. Karena apa? Dengan logika C. Maka tolong agama ini pertama dibantu dengan akal yang sehat. Nah, termasuk sampean ini akalnya waras semua. Betul. Meskipun suka uang, tapi sadar. Boleh duit ramas di suke, swargane ramas di urun masjid ada yang benar-benar urun uang dan urun fisik ikut sholat. Ada yang saya punya teman banyak yang sebagian yang masih fase. Kalau ada orang yang mau masjid, Gus lagi mau masjid tapi belikan keramik. Kenapa milihnya keramik? Saya belum sujud biar keramiknya dulu. Makanya orang Islam itu aneh semua. Kadang disuruh jamaah nggak mau, tapi ditarik urunan itu mau. Karena yang sholat biar uangnya dulu kita nyusul kan. Ya nggak apa-apa lah, sementing ada yang sholat dulu. Ya proses semua itu. Proses. Gak mungkin orang langsung baik 100%. Makanya saya termasuk gak setuju sama jargon Islam kafah itu, karena semua itu proses. Kafah itu ya ada prosesnya, karena Islam itu latar sabuna tobakon an tobak setapak demi. Masa latihan Islam langsung disuruh apa? Kafah itu komplit. Komplit itu ya sholatnya bener, pakaiannya bener, khusyuknya bener, perilakunya bener. Ada enggak yang seperti itu kalau gak Nabi? Jadi semua itu apa? Saya teruskan. Jadi agama ini usahakan dibantu atau ditopang oleh akal. Karena agama ini dikaumi yakinun, dikaumi ya tamar. Syukur-syukur ditopang negara kayak Indonesia. Ada apa? TAP MPR yang melarang paham apa? Syukur-syukur ditopang oleh kultur. Kayak dengan ini menciptakan satu kultur. Kerja di Korea, di negara orang, tapi bikin masjid, bikin komunitas ngaji. Jika orang setelah Anda misalnya dengan pulang, meskipun nggak jadi kiainya di Korea, karena di sana pesaingnya banyak. Jadi siap-siap nggak jadi Dewan Syuro ya. Di sini bisa bergelar imam besar ya, Dewan Syuro. Di sana ada Gusmus, ya kan? Akil, ada keluarga Bunter. Nah, utamanya ada keluarga Sarang, Lirboyo, kira-kira tuntas. Maka sebelum tuntas nikmatilah jadi mufti di sini. Makanya ya mumpung di sini itu sekeren-kerennya jadi apa? Ustaz. Makanya mohon lah ya ustaznya tuh dicucuk dihormati. Kesempatan apa? Setelah pulang ini tidak tahu saya. Malah tadi saya dapat cerita pernah di sini di Warsuro pulang rumah kambing. Saya sampai nangis tadi mulai perjalanan dari mana tadi? Alhamdulillah. Masih aku diceritain pernah ada di Warsuro sekarang pulang itu. Tapi menurut Islam nggak masalah ya. Dewan Syuro ya simbol kesolehan, angon kambing juga simbol kesolehan. Dulu para nabi juga angon kambing, nggak apa-apa. Semua nabi pernah angon apa? Jadi Dewan Syuro semua nabi yang ngajar, tapi semua nabi juga pernah angon. Cuma ini agak kebalikan. Normalnya kan angon kambing dulu, lama-lama jadi kiai, ini nggak jadi kiai dulu. Setelah itu itu mengenaskan. Tapi percayalah itu hanya hukum manusia di dunia. Kalau dia ikhlas tetap berstatus Dewan Syuro fil jannah. Amin. Meskipun dohirnya hanya angon. Anggap saja itu wali mastur, wali yang tidak kelihatan. Gak apa-apa, itu sudah dinikmati. Tapi yang jelas Anda harus syukur ya. Di balik kita suka uang, suka macam-macam, tapi tetap lebih suka kepada Allah Subhanahu. Itu ciri utama orang mukmin. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Asal orang itu iman pasti cintanya sama Allah luar biasa.
Saya tuh punya banyak kawan mahasiswa. Saya itu tidak kuliah tapi hidup saya di Jogja sampai sekarang dan masih kerja di Universitas Islam Indonesia. Itu di Jerman, di Australia itu kuliah. Zaman kuliah nyuwun saya sebagian ya pacaran. Tapi sengawur-ngawurnya orang Islam itu setelah kuliah di Jerman ya bikin komunitas, tahu-tahu bikin masjid. Di Australia juga gitu. Di mana-mana gitu, di Polandia ya gitu. Ternyata nggak hanya yang kuliah, yang kerja juga jenengan itu. Siapa nggak tahu Korea negara baru? Di sini kan ya negara seperti ini, tapi tetap saya kerja, bikin masjid, jadi dia ya alhamdulillah. Tapi saya mohon Pak, kerennya bukan karena jadi kiai, karena ngurus agamanya Allah. Kayaknya kalau umur jadi kiainya terbatas. Tahu kan? Ada SK-nya ya? 5 tahun 10 bulan. Itu aja kalau masih di sini, setelah pulang nggak tahu ya nasibnya ya. Kalau di daerah yang basisnya pondok ya tak kobel semua. Kalau pulangnya ke Papua masih jadi. Kalau pulangnya di Jawa ya salam. Mas Said aja nyium. Itu di Buntet tuh ada cerita ini pondoknya Kang Husin ini. Itu saya punya teman. Ini betul, ini tradisi ya agak kacau tradisi ini. Itu muridnya Ki Izzuddin, tahu Ki Izzuddin. Ki Izzuddin itu Ki paling top di Buntet. Paling top. Nah, itu ada santri dari Jakarta. Ngukur topnya Kiai itu pokoknya yang dicucuk itu top. Seperti saya ini kan sampai cucuk, cara anak itu berarti top. Ya, kalau menurut Allah enggak top tuh takwa itu top. Bisa saja sampai sama saya top sampean karena takwa. Cuma saya tidak yakin. Tapi bisa saja itu ya, bisa ya, bisa tidak. Singkat cerita, semua Kiai Buntet itu nyucup sama Kiai siapa? Bangganya bukan main santrinya, karena dia ya santri Jakarta kan cara berpikir. Suatu saat Kiai Izzuddin itu ngundang Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun itu dia guru saya, guru kita semua. Ngundang Kiai Haji Maimun. Kiai Maimun itu gurunya Kiai Izzuddin, karena Kiai Izzuddin dulu ngaji di sana. Pas pengajian gitu, pengajian perempuan. Anak itu lihat dari tingkat, lihat kiainya nyucuk Mbah Maimun, kecewanya bukan main. Itu melihat kiainya nyium bangun, aduh kiai saya keok. Karena kebanggaan dia mondok di situ, karena semua Kiai Buntet itu nyucuk. Dia agak siap pada pemandangan. Sok dia. Wah kacau ukur gitu. Betul, anaknya sampai akhirnya pindah mondok sarang. Dia nggak mau punya kiai yang masih kiai, nggak mau dia. Itu jangan ditiru. Jadi mengukur top dak itu. Padahal kalau adat kita kan enggak. Meskipun misalnya saya alim, kalau ketemu Pak D saya atau bule saya atau keluarga yang lebih sepuh, adat kita nyucuk enggak? Iya, nyucuk kan? Kamu kok mufti, misalnya kangkangnya di sini kan mufti-mufti. Kadang punya Pak Alik di Sragen yang belum sholat. Kira-kira nyucuk enggak mufti-mufti Korea itu? Nyucuk. Karena tradisi kita selalu pernah sepuh, nyucuk meskipun belum. Oh itu kalau kena logika santri tadi, keok gitu. Aduh, kiai saya apa? Keok. Kalau bilangnya enggak kalah tapi keok, kalah telak. Padahal adat, nah itu kan orang Jakarta. Kalau orang Jawa kan biasa, meskipun alim kalau ketemu pernah Pak D, Pak Len, bahkan cium tangan meskipun kadang ya belum sholat bahkan. Ya tapi ini intermezzo yang jelas saya mohon sekali, agama ini satu kawal dengan akal. Yaitu tadi kalau langit bumi ada berarti penciptanya ada, dan karena pencipta harus bersifat lebih dulu. Lebih dulu itu dalam bahasa kita disebut apa? Wujud atau kalau bahasa Quran wal awwalu wal akhiru itu saja. Itu penting sekali. Lazat yang pertama itu kita imani yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana orang kenal Allah kalau anak-anak kita tidak pernah melihat kultur melafazkan kalimat la ilaha illallah. Coba anak kita ini pasti suci karena belum dosa kayak bapak-bapaknya. Ya kan anak itu lahir suci. Kemudian pas dia berpikir hidup di Korea atau di Uni Soviet, nggak pernah dengar kalimat tauhid. Sesuci-sucinya anak ini kira-kira jadi apa?
karena nggak pernah melihat pemandangan ajaran tauhid. Kenapa anak-anak kita di Indonesia lalu tauhid? Karena baru lahir diazani. Pertama kalimat yang dia dengar kalimat adzan atau kalimat tauhid. Nanti pertama dia bangun ada acara selamatan, bacanya juga kalimat. Kalau habis maghrib dipetai ngaji ke musola juga diperkenalkan kalimat. Meskipun bapaknya nggak ikut ngaji, ini problemnya. Ayo nak ngaji dong ngaji. Bapaknya sewantet muangan dulu TV. Kopi rokok. Mana yang narang ngaji? Itu agak ajaran yang gimana? Dikatakan ajaran sesat nyuruh anaknya ngaji. Dikatakan ajaran bener bapaknya ada ikut. Coba itu gimana itu? Coba ditanyakan ke MUI itu gimana? Ajaran apa itu? Ajaran ya. Nah. Kalau Habib Umar ajaran ya nah. Tapi kan ada yang nanya, ada benernya nyuruh ngaji. Berarti bener separuh. Separuh. Pas ya, impas. Banyak gitu. Ya semua ya kalau kalau tidak keluarga kiai kayaknya kelakuannya sama seperti itu. Jadi agama ini dikawal dengan akal. Makanya ada pepatah ad-dinu wal akal. Akal itu penting. Akal itu ya liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun. Karena bisa dilogika. Masa langit yang sedasat ini, bumi yang secantik ini, kemudian nggak ada penciptanya, diciptakan oleh kebetulan. Ya pokoknya tahu-tahu ada, tahu-tahu ada gimana? Sesuatu kok nggak ada penyebab. Jadi nanti kita goblok terus. Ada kebakaran, tahu-tahu kebakaran. Penyebabnya apa ya? Tahu-tahu. Kenapa kamu jenggotan ya? Tahu-tahu. Kenapa kamu di Korea ya? Tahu-tahu. Semuanya. Kenapa kamu miskin ya? Tahu-tahu. Kan bisa padahal bisa dilacak kan. Oh, kenapa kamu miskin? Oh ini rasional Gus. Kenapa? Bapak ada miskin. Begitu mati ninggal utang. Bagaimana? Kan jelas alasannya jelas. Rata-rata orang miskin itu alasannya jelas, meyakinkan. Kenapa kamu miskin? Kan bapak saya sudah miskin. Kenapa miskin banget? Kan ninggal utang. Keren kan alasannya kan? Keren kan? Oh keren sekali. Baik, sebetulnya kan gitu, gak boleh. Kenapa kamu miskin? Ya tahu-tahu miskin, tidak bisa. Tetap bisa dilacak, asal usulnya tetap bisa dilacak. Kenapa istri kamu lari? Enggak tahu lari. Pasti ditertolakkan sama ada pilihan lain. Itu pasti itu. Cuma itu sensitif ya. Enggak usah dibicarakan tapi paham semua. Enggak usah tersinggung, nanti aja biasa. Jadi agama ini dikawal dengan makanya Allah ketika inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar yakfil ayatin ketika terus menjadi ayat semua. Maka umatnya Nabi itu tidak perlu mukjizat kayak zaman Nabi Musa. Sama sekali tidak perlu karena umatnya Nabi itu cerdas-cerdas. Ini yang dikandung kitab-kitab besar kayak pengarang Syarah Bukhari, Syarah Muslim. Umatnya Nabi Musa itu ya cerdas tapi masih cerdas kita. Mereka itu percaya mukjizat kalau dahsyat, yaitu tongkatnya Nabi Musa disebelahkan, dipukulkan, kemudian laut merah membelah. Wah hebat, itu gak bisa seperti ini. Terus iman karena kagum. Nabi Soleh punya mukjizat, onta keluar dari batu besar. Wow keren, kita ada bisa. Ya kita ada. Pertanyaannya adalah, memangnya onta yang biasa lewat itu, yang kadang kamu sembelih, manusia sekarang bisa bikin? Enggak kan? Memangnya nyamuk yang sering sampai jeblek itu kita bisa bikin, enggak kan? Saya berkali-kali cerita setiap ngaji, bikin nyamuk itu susahnya banget. Mendingan bikin gajah. Saya disuruh bikin patung gajah itu masih sanggup. Kalau disuruh bikin patung nyamuk, enggak usah bakat nyawa, patungnya saja. Padahal nyamuk itu punya alat kelamin. Coba seberapa? Alat kelaminnya punya urat ya kan? Terus uratnya? Nyamuk punya jantung, jantungnya punya kuman, kumannya punya cacing, punya jantung, ya punya cacing. Makanya Allah itu mencontohkan kudrohnya, kemampuannya justru tidak cerita gajah. Inna muhala yastahi ayat riba masalah ma. Allah itu tidak malu bikin satu perumpamaan itu apa? Lo coba bikin nyamuk coba, sama bayangkan saja, bikin patungnya saja, atau gambar nyamuk, gambar saja gambar, pakai pena apa coba supaya sekecil
Nyamuk, apalagi nyamuk balita. Itu nyamuk kan, Pak? Nah, artinya menyaksikan kekuasaan Allah itu tidak perlu laut terbelah. Karena laut terbelah ujung-ujungnya kesimpulannya kita tidak mampu. Sama menciptakan langit juga kita tidak mampu, menciptakan nyamuk juga kita tidak mampu, menciptakan unta juga kita enggak mampu. Maka untuk umatnya Nabi, mukjizat itu ada ila yaumil qiyamah. Karena dikatakan mukjizat itu ada pertunjukan yang manusia tidak mampu. Karena mukjiz itu dari masdar ijaz, satu bukti yang melemahkan manusia. Nah, ya, makanya umatnya Nabi tidak perlu dikawal ada mukjizat yang dasar, karena hakikat sekeliling kita ini sudah mukjizat. Paham ya? Makanya nggak perlu ada mukjizat dasar, karena kalau kita mengikuti mukjizat Al-Quran, semua di sekeliling kita ini la ayatin liqaumi yaqilun, la ayatin liqaumi yatafakkarun. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu nggih teman-teman semua, sedulur-sedulur semua, tentang ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha dalam kajian bersama dengan Mufti Korea, teman-teman TKI yang ada di Korea yang membangun masjid, berjuang untuk menegakkan agama Islam dan mendirikan tempat sujud. Dan beberapa hal yang menjadi rangkuman pada kajian kita kali ini, sebenarnya ini sudah video lama ya, cuman kita kaji lagi karena memang kita baru aja mengaji tentang hal ini. Di antara beberapa catatan yang sudah kita dapatkan, di antaranya yaitu yang pertama, bagi kita yang harus prioritas itu adalah anak. Jadikan atau perbanyak kenangan dalam memori anak kita, itu semuanya yang terbaik. Meskipun jaim atau jaga image, tetap harus dilakukan yang terbaik di hadapan anak. Anak adalah pewaris, sebagaimana ia yang akan meneruskan sujud kita. Ia yang akan meneruskan perjuangan keilmuan kita. Waliullah punya tradisi keilmuan yang terus-menerus dilanjutkan pada anak cucu. Bahkan ada yang menyatakan atau mengatakan bahwa cucu itu adalah manifesto dari kakek buyutnya atau kakek-kakeknya, atau ayahnya juga termasuk dari nasab di atasnya ya. Berpikir futuristik atau jangka panjang ke depan dalam jihad dan kebaikan ibadah, jangka panjang untuk generasi yang akan datang atau generasi anak cucu kita. Jadi tirakat yang dilakukan kali ini ya akan termanifesto dalam diri anak cucu kita kelak. Kemudian bahwasanya Nabi Ibrahim itu menyatakan diri, mengakui semua umat Islam itu yang bertauhid itu sebagai bapaknya. Maksudnya itu kita semua itu kelak diakui sebagai anak dari Nabi Ibrahim karena kita melakukan tauhid. Ya, karena kita mengawal ketauhidan yang ada dalam wadah agama Islam. Dulu itu kita sebagai manusia disebut sebagai Bani Adam. Kemudian setelah ada peristiwa banjir bandang Nuh, kita disebut dzurriyyatan minan Nuh. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mengajarkan ketauhidan, itu kita menjadi milata Ibrahim, atau nanti Nabi Ibrahim itu sebagai bapak kita. Dan kemudian kita sebagai umat terakhir zaman Rasulullah Muhammad SAW, ya kita termasuk umat yang mendapatkan keberkahan karena mendapatkan berbagai banyak macam anugerah, dari mulai syafaat Rasulullah SAW, diakui sebagai anak cucu Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara mengawal tauhid adalah dengan akal yang bayinah, akal yang jelas, cetha welo-welo, argumentasi yang logis. Logika yang dibawa Islam itu bersifat logika kebenaran absolut. Jadi dengan semua sifat-sifat Allah itu masuk akal. Misalkan Allah wujud, kita bako, dan lain-lain sebagainya, itu sifat-sifat wajib, sifat-sifat jaiznya Allah itu menjadi masuk akal karena kita memang dibekali dengan akal yang bayinah. Islam itu datang dengan akal yang bayinah. Kemudian akal logika ketauhidan yang dibangun Rasulullah bersifat permanen, semisal dengan membantah logika penyembahan berhala itu dibandingkan atau dikiaskan, diibaratkan dengan pembantu yang idiot, bisu, tuli, dan lain sebagainya. Untuk jadi pembantu saja
hal yang merepotkan itu ya tidak layak gitu loh, apalagi ketika dijadikan sebagai Tuhan. Nah, begitu juga berhala itu jauh lebih buruk, tidak bisa ngapa-ngapain dibandingkan dengan pembantu yang mohon maaf idiot tadi. Nah, itu menjadi suatu logika yang permanen, karena memang Allah itu ya bisa segalanya, Allah itu maha kuasa atas segalanya. Jika menyembah berhala yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang merepotkan kita, ya untuk jadi pembantu saja nggak layak, apalagi menjadi Tuhan gitu. Kemudian begitu juga dengan saat Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun itu kan datang dari apa istilahnya itu ya, pernah bayi, pernah balita gitu kan. Masa Tuhan kok balita belajar jalan dan sebagainya. Nah, itu termasuk logika ketauhidan yang permanen. Kemudian Gus Bahak mengapresiasi teman-teman TKI yang logikanya itu jalan secara bagus gitu, karena meskipun datang ke Korea itu niatnya pada awalnya adalah mencari nafkah untuk diri sendiri dan anak istri, namun mau tidak mau mereka itu tetap merasa punya kekhawatiran, kegelisahan ketika tidak ada tempat sujud, sehingga mereka itu mau dan mampu membangun tempat sujud atau masjid, padahal itu berlokasi di negara yang terkenal sebagai negara ateis atau negara yang tidak beragama gitu kan. Bisa jadi bahkan Dewan Syuriah, mufti Korea itu yang ketika pulang menjadi pengembala kambing, beliau itu bisa saja sebenarnya adalah waliullah yang mastur, waliullah yang tidak kelihatan. Nah, semua ini semua nabi itu kan pernah menjadi pengembala kambing gitu. Jadi pede saja ketika di Korea menjadi Dewan Syuriah atau menjadi mufti, ketika pulang ke Indonesia lagi menjadi pengembala kambing pun itu nggak masalah, pede saja, karena kita sudah pernah ataupun mereka itu sudah pernah melakukan kebaikan yang melebihi apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia gitu, karena membangun masjid di tempat ateis loh. Nah, itu kan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Begitu juga tidak hanya di Korea, mereka-mereka yang bekerja ataupun sekolah di Eropa dan lain-lain juga melakukan hal yang sama, karena memang itu menjadi suatu apa ya istilahnya itu kegelisahan ketika tidak ada tempat sholat atau tempat sujud. Jadi mereka membangun masjid untuk tempat sujud mereka. Itu suatu prestasi yang jauh lebih baik daripada membangun masjid yang ada di Indonesia, karena memang sudah fasilitasnya dari negaranya juga sudah memenuhi kan. Kalau di Indonesia sudah membantu, kalau di sana itu ya benar-benar perjuangan gitu. Kemudian kecerdasan umat Rasulullah itu lebih hebat daripada umat Nabi terdahulu. Bahkan dengan umatnya Nabi Musa atau Bani Israel yang terkenal cerdas pun, kita itu tetap menang, karena umat Nabi Musa itu, orang-orang Israel itu mau bertauhid saja harus menunggu adanya mukjizat fisik dari Nabi Musa. Bahkan ada yang sampai mau melihat Tuhan. Nah, sudah dikasih tahu tentang mukjizat Nabi Musa pun, itu masih banyak yang ngeyel, masih banyak yang ingkar. Sampai membelah lautan pun sudah dilakukan oleh Nabi Musa, itu saja masih ada yang ngeyel dan masih ada yang ingkar. Nah, itu kan berbeda jauh dari kita, yang kita walaupun tidak bisa istilahnya itu tidak bisa melihat langsung Rasulullah ya, umat-umat sekarang ini kan tidak bisa melihat Rasulullah karena tidak menangi, atau tidak bisa melihat Allah secara langsung. Kita juga tidak pernah melihat mukjizat-mukjizat sebagaimana nabi-nabi terdahulu, tapi kita mampu dan mau dan apa istilahnya itu ya, menggunakan logika yang bayinah tadi itu, dan kita yakin, kita iman akan adanya Allah, kita iman akan adanya malaikat, kita iman akan adanya kitab-kitab, kita iman akan adanya Rasul, kita iman akan adanya hari kiamat, dan kita iman akan adanya qada dan qadar. Nah, ini bahkan Gus Bahak pernah menyatakan bahwa umat zaman akhir, umat Rasulullah zaman akhir ini yang tidak menangi Rasulullah itu, keimanannya jika benar-benar baik ya itu bahkan bisa melebihi keimanan malaikat, karena memang ya itu tadi, dengan umat-umat nabi terdahulu saja kita jauh lebih berbeda kayak gitu.
Bahkan dengan malaikat pun, malaikat itu wajar beriman kepada Allah karena bisa melihat ars, bisa melihat surga dan neraka, bisa melihat Allah gitu kan. Kalau kita kan enggak. Kalau kita enggak melihat Allah, enggak melihat surga neraka, tapi kita tetap iman. Nah, itu prestasi yang membanggakan untuk kita dan tetap harus dijaga. Kemudian kita itu beriman ya bisa mengambil pelajaran ya dari seekor nyamuk, bahkan ya. Perumpamaan seekor nyamuk itu bisa menjadi pelajaran penting ketahuan tentang kita. Bagaimana seekor nyamuk yang terlihat biasa-biasa saja itu kita tidak bisa membuatnya. Kita tidak bisa, bahkan patungnya saja atau istilahnya maketnya saja atau istilahnya itu ya kerangkanya saja kita nggak bisa membuat, apalagi memberi nyawa, kita kan nggak bisa. Nah, itu termasuk menjadi mukjizat sebenarnya dari Allah itu, mukjizat dari Allah yang bisa kita tunjukkan atau kita bisa memaknainya ya sebagai mukjizat. Alam sekitar kita itu bisa dikatakan sebagai ayat-ayat Allah dan itu menjadi mukjizat dari Rasulullah, karena mukjizat dari Rasulullah itu ya berupa Al-Quran. Perumpamaan nyamuk ini juga ada di Al-Quran, dan kita ya memang beruntung sekali karena kita dibekali dengan kecerdasan yang bayinah tadi, kecerdasan yang logis yang mampu untuk memikirkan hal-hal yang menambah keimanan kita dengan cara yang mengamati, menjadi bijak, mengamati keadaan sekitar kita, bahkan dari seekor lalat atau seekor nyamuk tadi. Nah, itu keunggulan kita dibandingkan dengan yang lain, dan semoga itu bisa menjaga keimanan kita sampai kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman semua, sedulur-sedulur semua yang bisa kita catatkan dalam kajian bersama dengan Gus Bah kali ini. Semoga mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Semoga Gus Bah menjadi apa istilahnya, tetap menjaga dan tetap istiqomah ngaji bersama kita. Kita juga istiqomah diberikan kesempatan. Semoga Gus Bah sehat selalu. Terima kasih ya teman-teman, sekali lagi saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.